dulu ya. Lahir di mana? Pasuruan, Pak. Lahir di Pasuruan, tanggal Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya. Agamanya? Islam, Pak. Agama Islam, saudara sebagai saksi bersedia untuk bersumpah. Bersedia, silakan berdiri. Keberatan atau tidak keberatan kan harus ada alasan. Itu aja. Bapak juga gimana tanggapan dari pihak tergugat? Terima kasih Majelis Hakim. Itu disumpah ya. Nah, jadi kami mohon kepada Majelis Hakim untuk tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk Memundurkan diri sebagai saksi atau boleh sebagai saksi, boleh saudara disumpah atau saudara memberi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana didengar di antara dua saksi ini yang didahulukan? Saudara harus bisa membedakan mana saksi dan mana ahli. Sebab sumpah ahli berbeda, Pak. Sesuai dengan keahlian. Mungkin agak lama. Jadi saudara saksi posisi atau jabatan daerah di Sebagai staf redaksi, Pak. apa maksud dan tujuan saudara menulis Saya merasa berkewajiban untuk menyiapkan apa yang menjadi pertanyaan masyarakat dalam hal ini khususnya di BPPN yang merupakan belum menulis pemberitaan mengenai konglomerat tersebut, terutama yang pertama dari jumpa pers yang ada berwawancara dengan sumber yang bersangkutan. ya wawancara khusus. Ada macam-macam nih, Pak. Ini sebelah saya bawa sebagian, Pak. Ini ada dokumen, ada perjanjian antara Kesmakmur dengan BPPN Keterangan pers dari BPPN tanggal 15 Oktober. tanggal 15 Oktober tahun Selaku penandatangan perjanjian PKPS yang KPS ya. Januari iya, kapan? Januari 2003, Pak. Dokter Asari gimana? Iya itu belum ada perkembangan. Nanti kalau ada saya sampaikan. Ya. Kalau dibawa ke Jakarta, Jadi buat diperiksa. apa betul mereka kabur ke Sumatera, Pak? Waduh. Benar ya, nggak itu, Pak? belum, kita lagi cari lah. Kemanapun kita cari lah ya. Ya. Kendalanya apa sih, Pak? Kalau ada perkembangan kita sampaikan. Kendala Kalau ada kendalanya apa? perkembangan, ya namanya orang lari ya kita terus cari lah. Ntar buktinya Thohir ketemu juga kan. Nah, tinggal tunggu waktu saja lah ya. Targetnya kapan, Pak? Waduh ya Sebelum secepatnya. Lebaran, Pak ya? Waduh. Pak, petunjuknya bisa di... Pokoknya kita cari lah, doakan ya. Kita sedang cari ya. Masih potensi untuk muncul kembali. Apa Pak indikasinya akan muncul kembali itu, Pak? Ya mereka masih ada kan di lapangan. Pak, tapi dari petinggi-petinggi PNI mengatakan bahwa Ya. operasi militer ini relatif berhasil. Ya, Dan tidak perlu diteruskan lagi sebetulnya. ya ini kan baru usul. Nanti kan terserah kepada belum tahu. Jangan sampai jalan, Pak. Itu kan diserahkan kepada presiden nanti bagaimana. Itu baru usul. Saya baru mengusulkan begitu. Baik ya, saya kira ya. Pak, jadi... Ada keterangan. Ya, sudah cukup itu aja nanti para Menko Polkam nanti. Jadi ini permintaan Anda, Pak? Yang nanti Menko Polkam nanti. Itu udah saya sampaikan Pak kan. Putih jangan jalan. Tadi bicara cuma singkat aja begitu tadi. Nah, udah itu aja. Darurat militer diperpanjang, Pak? Belum tahu. Ini kan kita baru duduk tadi untuk bicara sama-sama. Nah, ditanya pendapat saya sebagai gubernur, saya katakan masih perlu diperpanjang. Gitu. Dan itu aspirasi masyarakat.
masyarakat pertimbangannya? ya masyarakat itu menghendaki. Perpanjangan hanya darurat militernya atau termasuk operasi terpadu? Iya, termasuk operasi terpadu. Itu baru usul ya, jangan salah ya, usul. Berapa bulan mintanya, Pak? Kita belum kepada waktu. Belum. Oleh pemerintah kapan, Pak? Belum kepada waktu. Nah, waktu kan baru rapat kabinet sebentar. Ini soal rapat nih. Sesudah Ya, itu rapat dulu. akan diketahui, Pak. Dikasih tahu ya. Silakan Pak. Oke? Yuk. Dan karena itu memang masih diperlukan perpanjangan sekitar 6 bulan lagi. Berapa bulan? 6 bulan lagi. Tapi semuanya akan disampaikan ke sidang kabinet dan mungkin minggu depan akan dilaksanakan sidang kabinet paripurna dan Presiden akan memutuskan perpanjangan darurat militer di Aceh. Berarti bukan hari ini, Pak. Pak, sudah apakah perpanjangan ini salah satu pertimbangan dari Polkam? Pikiran Polkam adalah untuk mengamankan pemilu Nggak ada kaitannya. Justru para pihak itu mempertanyakan kalau sekiranya ada darurat militer, apakah pemilu bisa berjalan lancar di sana. Kalau dari segi keamanan jelas, mereka lebih aman, lebih dapat melaksanakan pemilu dengan leluasa. Dan sekarang kan zaman sudah lain, jadi tidak mungkin akan menghalangi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya dalam pemilu. Tetapi ketidakamanan itu sudah di Aceh yang menyebabkan pemilu tidak bisa terlaksana. Bukan pilihan mereka, pilihannya tidak ada arahan bersama. Pak Yusril, ini tampaknya pemerintah sudah Aceh ya, Pak ya? Bukan pemerintah tampaknya sudah bulat ya untuk memperpanjang darurat militer di Aceh. Kalau pada tingkat Polkam sih semua pendapatnya sama. Kalau saya melihat dari segi hukum, yang saya mengatakan bahwa tidak ada masalah hukum, ya, semuanya adalah keputusan politik dan dari segi hukumnya cuma mengeluarkan satu keputusan presiden memperpanjang situasi itu dan kemudian juga masalah HAM memang kita akan bicara mengenai soal itu. Dan Departemen Kehakiman dan HAM mungkin minggu depan akan mengundang Komnas HAM untuk membicarakan sebenarnya bagaimana sikap Komnas HAM terhadap masalah Aceh. Apakah itu sikap Billah ataukah merupakan satu sikap Komnas HAM sebagai sebuah institusi. Pak, apakah dari Departemen apakah perpanjangan juga akan dikonsultasikan dari dulu, Pak? Berapa banyak pelanggaran HAM yang terjadi selama Enggak, kami nggak punya kewenangan. akan ada Punya kewenangan itu kan Komnas HAM melakukan itu. akan konsultasi dengan DPR ya, Pak? Pak Yusril, Ada konsultasi darurat sipil atau tetap darurat? Darurat militer. Pak Yusril, apakah sebelum keputusan akan konsultasi dengan DPR, Pak? Komisi 1 boleh aja keberatan, tapi pemerintah bisa punya sikap sendiri. Ada konsultasi dengan DPR, Pak? Selain Aceh tadi ada lagi, Pak ya? Pak Yusril, Pak intinya berarti akan diperpanjang, hanya tinggal menunggu keputusan secara resmi gitu aja, Pak ya? Nah, ini kan kewenangannya kan pada tingkat Polkam itu kan sharing of ideas. Kita mendengar pandangan semua dan berupa rekomendasi disampaikan kepada sidang paripurna kabinet di mana Presiden akan mengambil keputusan. Dari rapat hari ini semua peserta sidang kabinet itu dapat dikatakan sepakat bahwa masih diperlukan perpanjangan darurat militer paling tidak untuk 6 bulan lagi. Tapi semuanya itu akan diserahkan ke sidang kabinet paripurna dan Presiden akan mengambil keputusan. Karena keputusan menyatakan darurat, menyatakan keadaan bahaya adalah kewenangan Presiden. Tapi kemudian apakah nanti tetap sebelum tanggal 18 harus akan dikonsultasikan dulu dengan DPR gitu, Pak, soal keputusannya? Tidak ada. Sebelum ada Tidak. keputusan? Iya, kalau mau lakukan konsultasi dengan DPR boleh saja. Tapi kalau kita membaca Undang-Undang Dasar, tidak ada kewajiban. Presiden menyatakan perang dengan persetujuan DPR. Tapi menyatakan darurat, menyatakan keadaan bahaya, tidak memerlukan persetujuan DPR. Tapi sudah disiapkan Kepresnya itu, Pak? Kepres terbarunya ini, Pak? Menyiapkan Kepres sebentar aja selesai. Ya. Suruh saya bikin Kepres 15 menit juga selesai saya bikin. Tapi ini operasi terpadu secara keseluruhan berarti bukan hanya darurat Iya, militer. karena soalnya begini, mengapa kita tidak mengganti misalnya darurat militer dengan undang-undang pertahanan, yang Presiden juga berkewenangan mengerahkan kekuatan militer. Tapi masalah di Aceh sangat berbeda. Kecuali kalau kita menangani satu kasus pemberontakan yang tiba-tiba, itu bisa sekaligus ofensif dengan operasi dengan mengerahkan militer selesai. Tapi operasi militer di Aceh dengan payung darurat militer itu sebenarnya untuk mendukung operasi pemulihan di Aceh, termasuk juga misalnya pemulihan pemerintahan. Yang sampai sekarang ini baru dari 100% yang tidak jalan di Aceh itu tingkat kecamatan dan kelurahan itu baru 30% yang bisa jalan. Jadi karena itu operator militer itu dilanjutkan untuk mendukung operasi terpadu yang lain. Kalau kalau tidak menggunakan darurat militer, misalnya hanya menggunakan pengerahan militer beserta pertahanan, dia nggak bisa mendukung yang lain. Pak, mengenai